Dewa Perang Ye Shikai. Bab 761. Mungkin, pengemudi yang mengantarkan salib itu adalah pembunuhnya sendiri. Zhang Ting dan Ye Shikai menonton video pengawasan kejahatan itu lagi. Ini adalah rekaman yang ditangkap oleh kamera yang dipasang di luar. Zhang Ting membuat tebakan berani berdasarkan ini. Tidak, menurutku tidak. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Pengemudinya seorang wanita. Meskipun dia terlihat sangat kuat, Ye Shikai tidak menyangka bahwa dengan tubuhnya yang setinggi 1,6 meter, dia bisa menyalipkan sosok Chen Xietian yang tingginya 1,9 meter, kecuali jika pembunuhnya juga seorang kultivator. Ye Shikai tidak berani memikirkannya dengan cara ini. Para pembudidaya dapat menyelesaikan banyak hal yang tidak dapat diselesaikan oleh orang biasa. Kalau dia benar-benar seorang kultivator, polisi akan sulit menangkapnya. Siapa pembunuhnya? Kami menonton rekaman kamera pengawas. Tidak ada orang lain yang memasuki villa itu hari itu, kecuali truk. Zhang Ting melihat rekaman pengawasan dan tampak bingung. Namun, jika si pembunuh meminta sopir truk mengantarkan salib ke rumah Chen Xietian, bukankah dia akan heran mengapa ada orang yang mengirimkan salib? Ye Shikai kembali dan melihat salib di aula. Mayatnya telah dikeluarkan dari situ. Masih ada beberapa bercak darah dan bekas paku yang ditancapkan di kayu salib. Melihat ini, Ye Shikai tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Zhang Ting bertanya. Saya pikir itu ironis. Ye Shikai berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Salib melambangkan penghakiman dan penebusan. Meskipun seorang pengacara bukan hakim ketua, ia juga merupakan anggota pengadilan. Dengan kata lain, seorang pengacara melambangkan penafsiran hukum. Namun sekarang, orang yang menafsirkan hukum dipaku di kayu salib oleh orang lain. Bukankah ironis bahwa kereta diletakkan di depan kuda? Ye Shikai mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Siapa yang menyuruhnya menghasilkan uang haram tanpa persetujuannya? Zhang Ting bergumam. Memang, profesi Chen Xietian adalah seorang pengacara. Meskipun ia tidak bertanggung jawab langsung atas persidangan tersebut, ia juga seorang hakim tidak langsung. Namun kini, ia harus menerima penghakiman, Tuhan. Pembunuhnya berusaha keras untuk memberikan salib ini hanya untuk melengkapi ritual pembunuhannya. Rasa ritual. Itu benar. Ye Shikai mengangguk, dan dia benar-benar tampak seperti seorang detektif. Faktanya, pencerahan Ye Shikai terhadap detektif dimulai saat dia masih kecil, dari novel detektif yang pertama kali dibacanya, hingga kemudian mempelajari teknik pelacakan dan investigasi profesional di pasukan khusus, dan mengembangkan keterampilan observasi yang sangat tajam. Kemudian, ia berkelana ke berbagai negara Eropa, di sana ia juga mendengar banyak kasus pembunuhan terkenal, yang menjadi favorit para detektif. Pembunuhnya membuat salib hanya untuk menunjukkan makna ritual. Ye Shikai berkata dengan tenang, di mata si pembunuh, perilakunya bukanlah membunuh, tetapi menghakimi. Pengadilan, bagaimana dia menghakimi? Zhang Ting menggaruk kepalanya, memperlihatkan ekspresi bingung. Dia menghakimi atas nama Tuhan. Nada bicara Ye Shikai tiba-tiba menjadi lebih serius. Dia menghakimi perbuatan jahat Chen Xietian dan menebusnya melalui kematian. Pembunuh itu sungguh mesum. Setelah mendengar ini, Zhang Ting tidak dapat berhenti menggigil dan bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah dia bisa melihat pemandangan malam itu, Chen Xietian dipaku dengan menyakitkan di kayu salib, sementara si pembunuh sedang membaca Alkitab tidak jauh darinya. Mungkin pembunuhnya seorang penderita skizofrenia. Ye Shikai mengangguk setuju. Ye Shikai pernah mendengar pembunuhan serupa sebelumnya, tetapi itu terjadi di luar negeri. Tanpa diduga, hal itu terjadi lagi di Yanjing hari ini. Apakah Chen Xietian ini punya keluarga atau saudara? Bahkan saudara jauh pun bisa. Ye Shikai berbalik dan bertanya kepada petugas polisi yang menyelidiki di sampingnya. Ya, dia mantan istrinya, tetapi mereka sudah bercerai lebih dari setahun. Atas saran Zhang Ting, polisi memberikan informasi tersebut. Tolong suruh dia datang ke kantor polisi. Saya ingin bertanya padanya. Ye Shikai berkata dengan ringan. Baiklah, saya akan segera menghubungi mereka. Setelah polisi pergi, Zhang Ting datang lagi dan menepuk bahu Ye Shikai dengan lembut. Saya pikir-pikir dulu, mungkin saja yang melakukan itu adalah saudara atau keluarga dari para pekerja itu. Zhang Ting berkata, dari sudut pandang motivasi, memang mungkin, tetapi saya rasa mereka tidak melakukannya. Ye Shikai menolak dengan tegas, pertama-tama, menurutku mereka tidak punya ritual untuk membunuh. Jika Chen Xietian ditikam sampai mati secara langsung, aku masih akan curiga, tapi sekarang tampaknya itu jelas bukan mereka. Itu hanya spekulasi Anda.
Zhang Ting tampak sedikit tidak yakin dan melanjutkan. Tentu saja saya punya bukti. Ye Shikai mengeluarkan dokumen kedua dari tas arsip. Anda mengatakan bahwa pembunuhnya telah melakukan 2 kejahatan berturut-turut. Chen Xietian adalah korban pertama. Selain itu, ada korban kedua. Jika orang-orang yang membunuh Chen Xietian adalah kerabat dari pekerja yang meninggal, lalu mengapa mereka membunuh orang asing lainnya? Analisis Ye Shikai membuat Zhang Ting tidak dapat membantah. Sekarang dia mengerti mengapa Song Tian berulang kali memintanya untuk membantu penyelidikan. Ayo pergi. Tepat ketika Zhang Ting agak linglung, sebuah suara terdengar. Saat dia sadar kembali, Ye Shikai sudah berjalan menuju pintu. Hei, kamu mau kemana? Zhang Ting segera menyusul dan menangkap Ye Shikai. Penyelidikan selesai, sekarang menuju ke tempat kejadian perkara kedua. Dalam perjalanan, Ye Shikai sedang melihat beberapa informasi dengan serius di kursi belakang. Zhang Ting merasa sedikit malu dan tidak tahu apakah dia harus mengganggunya. Ahem. Menurutmu, orang macam apa pembunuhnya? Zhang Ting bertanya dengan lemah. Mereka yang kuat, terdidik, rendah hati dan sopan, atau orang baik cenderung lebih percaya pada agama Kristen. Tunggu, kenapa? Kamu menganalisis bahwa pembunuhnya adalah orang yang rendah hati. Zhang Ting mendengarkan dan mengungkapkan kebingungannya. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Tempat kejadian perkara sangat rapi. Bahkan jarak antar gelas anggur pun sama. Bantal di sofa diletakkan di posisi itu, dan hanya orang dengan gangguan obsesif-kompulsif yang bisa melakukannya. Jadi apa hubungannya ini dengan kerendahan hati? Apakah menurutmu orang yang suka melakukan kekerasan akan meletakkan segala sesuatunya dengan rapi? Ye Shikai bertanya balik. Ini hanya tebakan berdasarkan fenomena yang ada, tetapi akan membantu memecahkan kasus tersebut. Korban kedua adalah seorang wanita setengah baya. Ye Shikai melihat foto itu dan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, dia menyerahkan foto itu kepada Zhang Ting. Kalau aku tidak salah, wanita ini pasti sedang populer akhir-akhir ini. Ya, kamu benar. Zhang Ting mengangguk. Baru-baru ini, terjadi konflik di bus tentang pemberian tempat duduk. Wanita dalam foto tersebut memukuli seorang siswa sekolah dasar. Mengapa harus memukul orang? Siswa sekolah dasar itu tidak memberikan tempat duduknya untuknya. Seperti yang diharapkan. Ye Shikai menoleh dan berkata dengan ringan. Bab 762. Sampah sosial yang lain. Ye Shikai juga membenci orang-orang yang memanfaatkan usia mereka. Menyerahkan tempat dudukmu adalah suatu kebaikan, tidak menyerahkan tempat dudukmu adalah kewajibanmu. Mereka bahkan memukul orang lain. Mereka pantas untuk harus berdesakan di dalam bus di usia yang begitu tua. Orang seperti ini penuh kebencian. Zhang Ting tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Memangnya bagaimana dengan siswa SD? Ye Shikai terus bertanya, tetapi Zhang Ting tiba-tiba ragu-ragu, dengan ekspresi seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Ekspresi Ye Shikai juga menjadi serius. Para penumpang di kereta itu memfilmkan video tersebut dan mengunggahnya ke internet, yang kemudian memicu kontroversi. Pidato macam apa? Sebagian besar dari mereka mengutuk wanita parubaya itu, tetapi Anda juga tahu bahwa internet sangat terbuka dan ada berbagai macam kata-kata. Zhang Ting berhenti sejenak di sini. Lalu apa? Ada banyak hal di internet, dan beberapa orang telah mengungkap identitas mereka. Identitas wanita parubaya itu telah terungkap. Namanya Zhang Xiuli, tetapi dia berkulit tebal dan tidak peduli sama sekali. Tapi anak itu, apa yang terjadi pada anak itu? Mungkin dia terlalu banyak berpikir, dan hasilnya melompat dari gedung. Perkataan Zhang Ting membuat jantung Ye Shikai berdebar kencang. Kehidupan seorang muda hilang begitu saja. Anak-anak mempunyai perasaan yang berbeda tentang komentar dari dunia luar dibandingkan orang dewasa. Mungkin kesalahan kecil dapat membuat mereka tidak nyaman selama beberapa hari, belum lagi komentar-komentar berwarna-warni di internet. Orang-orang di internet benar-benar jahat. Mereka langsung mengungkap identitas, alamat, dan sekolah. Zhang Ting berkata dengan marah. Memang dalam kejadian ini, wanita parubaya tersebut harus menanggung tanggung jawab besar atas meninggalnya siswa SD tersebut. Siapapun tidak akan sanggup jika ditampar dan dihina di depan umum, apalagi siswa sekolah dasar. Namun sayang, sebagian besar kecaman di internet tidak memberikan dampak apapun pada pelaku, tetapi malah mengakibatkan korban menderita kerugian sekunder. Masalah ini kini juga merebak di internet. Akhir-akhir ini, banyak orang yang angkat bicara dan mengecam keras wanita parubaya ini. Zhang Ting melanjutkan, akibatnya,
hal semacam ini terjadi lagi sekarang. Sungguh, Yesike memiliki ekspresi serius di wajahnya. Para pembunuh dalam kedua kasus tersebut sama-sama merupakan sampah sosial yang akhir-akhir ini banyak menimbulkan masalah dan dibenci oleh masyarakat maupun dunia. Apakah itu kecelakaan? Yesike tidak berpikir begitu. Kemungkinan besar pembunuhnya akan melakukan kejahatan lagi. Saat mereka tiba di lokasi kejadian kedua, lokasinya juga di rumah korban. Tentu saja, hal itu juga dihalangi oleh polisi dan aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga lokasi kejadian. Begitu dia masuk, Yesike melihat kursi berlumuran darah. Awalnya, Yesike mengira itu karat atau semacamnya, tetapi noda darah menghitam di tanah terlihat jelas. Sekarang tampaknya memang ada darah di kursi itu. Apa yang sedang terjadi? Yesike bertanya. Mayat Zhang Xiuli ditemukan di kursi ini. Ada apa dengan darah itu? Dua paku besar ditancapkan ke pahanya, langsung memakukannya ke kursi, membuatnya tetap dalam posisi duduk. Petugas polisi yang datang harus bekerja keras untuk melepaskannya. Wajah Yesike tampak serius. Almarhum diikat ke kursi dengan paku. Pembunuh melakukan ini hanya untuk menyindir insiden, menyerahkan kursi. Bukankah Zhang Xiuli ingin duduk? Pembunuhnya membuat dia tidak akan pernah bisa berdiri. Melihat sekeliling, Yesike terkejut menemukan bahwa ada juga sebuah salib di atas meja tidak jauh dari sana, tetapi itu tidak sebesar yang ada di rumah Chen Xietian. Kelihatannya lebih seperti model. Ini ditinggalkan oleh si pembunuh. Yesike berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu? Ada patung Buddha dan dupa di rumah. Saya melihat dan menemukan bahwa posisi patung Buddha ini sangat khusus. Jadi Zhang Xiuli pasti penganut agama Buddha. Kalau begitu, salib ini jelas bukan miliknya. Yesike menjelaskan. Jadi kali ini, apa maksud si pembunuh dengan meninggalkan salib ini? Sama seperti Chen Xietian, persidangan. Dalam menghakimi kejahatannya, si pembunuh telah menempatkan dirinya dalam perspektif Tuhan. Perkataan Yesike membuat Zhang Ting berpikir keras dan ketakutan. Siapa sebenarnya pembunuh ini? Kantor polisi sekarang sangat sibuk karena kedua pembunuhan ini. Saya pikir kepolisian Anda pasti berada di bawah tekanan yang besar. Yesike tiba-tiba menoleh dan berkata dengan ringan. Bagaimana kamu tahu? Ketika seorang tokoh negatif yang sudah menjadi topik hangat tiba-tiba dibunuh, itu seperti satu gelombang masalah belum mereda ketika gelombang lain muncul. Opini publik menudingnya, dan orang-orang membicarakan perasaan mereka. Semua ini menjadi tekanan bagi polisi untuk memecahkan kasus tersebut. Sayangnya, kamu benar. Zhang Ting menghela napas, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Yesike. Beraninya kau mengatakan hal-hal yang sarkastis sekarang. Jangan lupa bahwa kau juga anggota satuan tugas sekarang. Tentu saja aku tahu itu. Yesike menggelengkan kepalanya, berjalan keluar rumah dan melepas sarung tangannya. Hei, kamu mau kemana? Zhang Ting berteriak. Tentu saja saya punya hal penting yang harus dilakukan, jadi mari kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Yesike berkata dengan ringan dan pergi tanpa berbalik. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Grup Tianya. Hai, Ye yang tampan, mengapa kamu ada di sini? Begitu dia memasuki aula, Yesike mendengar suara manis di belakangnya. Dia berbalik dan melihat siapa lagi yang datang selain Wanna. Pemimpin tim Wan, saya di sini untuk mencari seseorang. Apakah kamu mencari presiden? Haha, sekarang kamu adalah menantu laki-laki, jadi kamu harus mengucapkan beberapa kata yang baik untukku di depan presiden di masa depan. Wanna berkata sambil tersenyum. Baiklah, saya sedang terburu-buru sekarang. Saya akan bicara lagi nanti. Yesike berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Wanna. Jika Anda ingin menemui presiden, Anda tidak perlu naik ke atas karena dia baru saja keluar. Apa? Dia keluar. Yesike sedikit terkejut dan melambaikan tangannya. Lupakan saja, aku akan mencarinya di luar. Tunggu sebentar, dia sedang keluar melakukan sesuatu dan akan segera kembali. Pada saat ini, Wanna berkata lagi, takut kalau Yesike tidak akan mempercayainya, dan menambahkan, ketika aku pergi tadi, aku bertanya pada sekretaris Zhuang. Baiklah kalau begitu. Yesike duduk di sofa di aula, dan Wanna benar-benar duduk di sebelahnya. Pemimpin tim Wan, bukankah Anda harus pergi bekerja? Yesike merasa ada sesuatu yang salah. Haha, ini masih jam makan siang, dan masih ada setengah jam sebelum kerja dimulai. Ucap Fana enteng, lalu mengambil ponsel berwarna pink itu dan mengusap-usapnya dengan santai.
Tunggu, apa yang kamu lihat? Yesike melirik layar ponsel Wan Na dan tiba-tiba bertanya. Ini berita yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Orang-orang ini biasanya hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sekarang mereka dalam masalah. Wan Na menyerahkan telepon, masih mengeluh. Yesike melirik judulnya dan jantungnya berdebar kencang. Seorang pengacara yang tidak bermoral dan seorang wanita yang suka memukul orang dibunuh di rumah. Bab 763. Yesike juga menyalakan ponselnya dan membuka situs web. Berita tentang pengacara tidak bermoral dan wanita yang memukuli orang hingga mati menduduki peringkat pertama popularitas, dan jumlah kliknya terus meningkat. Berita kedua dan ketiga adalah tentang seorang wanita yang memukuli orang-orang di dalam bus dan seorang pengusaha berhati hitam yang dibebaskan. Ketiga kasus ini saling berkaitan dan ramai diperbincangkan netizen. Bagaimana menurutmu? Yesike bertanya ragu-ragu. Saya hanya warga biasa. Kalau saya melihat orang-orang seperti ini, saya pasti akan merasa jijik. Sekarang mereka sudah mati, ini benar-benar pembalasan. Sungguh memuaskan. Wan Na berkata sambil tersenyum. Memang, Yesike membaca beberapa komentar, dan sebagian besarnya berisi kata-kata seperti, pantas mendapatkannya, pantas mati, ganjaran dalam hidup ini, dan sangat memuaskan. Apa yang dilakukan kedua orang itu memang menyebalkan, dan kini setelah mereka tewas, reaksi pertama sebagian besar netizen tentu saja merasa senang. Pada saat yang sama, Yesike juga sedikit bingung. Dari berita, sebenarnya ada beberapa gambar di dalamnya. Bukankah ini rumah kedua orang yang meninggal itu? Dan tubuhnya pun kabur. Mengapa gambar seperti itu bocor? Menunduk, wajahnya tampak makin muram. Ada yang benar-benar meneriakkan, pembunuhnya adalah pahlawan, dan menghilangkan bahaya bagi rakyat. Hal ini secara halus menutupi sifat pembunuhnya. Yang lebih buruk adalah jika pembunuhnya adalah orang kulit putih, maka polisi yang menangkap pembunuhnya akan menjadi orang kulit hitam, bukan? Semakin banyak Yesike membaca, semakin gelisah perasaannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan suasana di internet. Dan mengapa foto-foto itu bocor? Halo, hai, Presiden ada di sini. Pada saat ini, Wan Na meraih lengan Yesike, menunjuk ke pintu dan berteriak. Oh, baiklah, aku mengerti. Yesike tersadar, menyimpan teleponnya, dan langsung meninggalkan perusahaan. Bukankah kamu bilang kamu ingin bertemu Presiden? Wan Na bergumam. Kantor polisi. Apa yang sedang terjadi? Yesike mendorong pintu kantor Zhang Ting tanpa berpikir dua kali. Dengan dibentuknya satuan tugas khusus, tempat ini menjadi kantor tim. Maksudmu foto-fotonya? Zhang Ting menghela napas tak berdaya dan berkata, pada hari kejadian, seseorang menelepon polisi untuk melaporkan sesuatu yang tidak biasa. Alhasil, ketika polisi yang kami kirim menemukan mayat tersebut, banyak wartawan yang membawa kamera muncul entah dari mana. Ketika mereka menemukan bahwa ada pembunuhan di dalam, mereka langsung bergegas masuk untuk mengambil gambar seolah-olah mereka telah mengonsumsi obat perangsang. Beberapa petugas polisi terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, jadi mereka langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Saat pasukan polisi tiba di sana untuk menjaga ketertiban, foto-foto itu sudah diambil. Brengsek. Yesike membanting meja dan mengumpat. Ada apa denganmu lagi? Pembunuh ini tidak hanya membunuh orang. Saya menduga dia diam-diam memanipulasi opini publik daring. Apa maksudmu? Melihat ini, Zhang Ting juga mulai gugup dan bertanya pada Yesike. Oh tidak, Kakak Ting. Pada saat ini, polisi wanita itu bergegas masuk ke kantor dan berkata sambil terengah-engah. Ada apa? Zhang Ting segera bertanya. Menerima telepon dari polisi. Pembunuhan lagi terjadi. Apa? Keduanya berteriak serempak, mata mereka penuh keterkejutan. Kasus ketiga terjadi begitu cepat. Zhang Ting dan Yesike segera bergegas keluar bersama dua petugas polisi, menyalakan sirene, dan mobil polisi melaju tanpa hambatan dan segera tiba di tempat kejadian. Judul utama. Saya mendengar ada yang meninggal di dalam. Ambil gambar sekarang. Akan tetapi, saat semua orang tiba di tempat kejadian, mereka semua kesal dengan pemandangan yang mereka lihat. Ada sejumlah besar wartawan berkumpul di sekitar tempat kejadian perkara, dengan kilatan cahaya berkelap-kelip terus-menerus, dan hanya ada 3 petugas polisi di seluruh area tersebut, yang sama sekali tidak dapat melindungi tempat kejadian perkara. Pertahankan ketertiban, cepat. Yesike berteriak keras. Zhang Ting beserta 2 orang polisi langsung menyerbu ke depan,
namun mereka tampak sangat kecil di hadapan kerumunan besar, korps pers, dan tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Zhang Ting sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan senjatanya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan semprotan anti-serigala untuk membubarkan para reporter terlebih dahulu. Jika Anda tidak mundur, saya akan menganggap Anda menghalangi tugas polisi dan saya berhak menangkap Anda. Zhang Ting menunjukkan borgolnya, yang membuat para wartawan yang putus asa itu takut. Hei, di mana dia? Zhang Ting berkata dengan rasa ingin tahu. Ketika dia berbalik, dia melihat Ye Shikai sudah memasuki ruangan. Zhang Ting segera menyusul. Keadaan di sana sama persis dengan keadaan sebelumnya, rapi dan teratur, tidak ada tanda-tanda perkelahian sama sekali. Ada kemungkinan juga jejak pertarungan telah terhapus. Seorang pria parubaya berbaju putih tergeletak di atas meja yang berlumuran darah. Matanya terbuka lebar, tampak sedikit menakutkan. Dia memegang pena di tangannya. Di atas meja berserakan lembaran kertas A4. Sekilas, ada sedikitnya 100 lembar, beberapa di antaranya berlumuran darah. Ini adalah almarhum. Ye Shikai berdiri di samping, menatap mayat itu dengan saksama. Apa ini? Zhang Ting tanpa sadar ingin menyentuh kertas-kertas di atas meja, tetapi dihentikan oleh Ye Shikai dengan mata dan tangannya yang cepat. Tunggu, pertahankan tempat kejadian dan tunggu dokter forensik tiba. Ye Shikai berkata dengan tenang, cepat beritahu polisi untuk datang segera. Oke. Zhang Ting mengangguk, dan saat dia hendak keluar pintu, Ye Shikai segera menghentikannya. Ngomong-ngomong, perhatikan komentar wartawan. Begitu ada komentar ilegal, komentar itu harus dihentikan. Ye Shikai dengan cepat menambahkan bahwa tampaknya si pembunuh ingin menggunakan opini publik dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Serahkan padaku. 10 menit kemudian, polisi yang datang silih berganti memasang garis polisi di lokasi kejadian dan ada pula anggota polisi yang berjaga. Para wartawan tidak pergi, tampaknya menunggu pemeriksaan forensik selesai sehingga mereka bisa datang dan mewawancarai mereka. Apakah wartawan-wartawan ini punya integritas moral? Saya bertanya-tanya apakah mereka menghalangi polisi dalam penyelidikan mereka. Zhang Ting terus mengeluh. Mereka juga melakukan ini untuk pekerjaan. Bukankah tugas mereka adalah mencari titik-titik yang mudah meledak? Melihat ini, Ye Shikai harus menghibur mereka terlebih dahulu tidak peduli betapa tidak senangnya dia. Ngomong-ngomong, seperti yang kamu duga, beritanya sudah tersebar di internet. Zhang Ting menghela nafas dan menyerahkan telepon kepada Ye Shikai. Seorang profesor universitas meninggal secara tragis di rumahnya. Ye Shikai bingung. Apakah para wartawan ini sudah mengetahui identitas almarhum? Mereka semua adalah jurnalis profesional dan mereka akan segera mengetahui identitas almarhum. Zhang Ting tampak semakin tidak berdaya dan menyerahkan informasi pria itu. Dia benar-benar seorang profesor universitas. Ye Shikai berkata dengan sedikit terkejut. Kami telah memverifikasi bahwa almarhum memang seorang profesor di Universitas Yanqing. Zhang Ting mengangguk dan berkata, Bab 764. Itu masih dari Universitas Yanqing. Seru Ye Shikai. Seperti semua orang tahu, Universitas Yanqing adalah universitas paling terkenal di Tiongkok. Universitas ini juga masuk dalam peringkat 10 besar universitas terbaik di dunia. Setelah lulus, para mahasiswa ini menjadi tulang punggung semua aspek masyarakat. Belum lagi masa lalu yang jauh, Su Qingyu dan An Lan berasal dari Universitas Yanqing, dan ada juga Su Ziqing dan Han Ruoyao, yang saat ini sedang belajar di universitas ini. Ye Shikai melihat sekeliling ruangan dan, seperti yang diduga, di rak buku di belakang, ada salib besi besar. Ini adalah simbol khusus yang ditinggalkan oleh si pembunuh, melambangkan penghakiman dan penebusan. Tampaknya ini merupakan kejahatan berantai yang dilakukan oleh si pembunuh, tetapi berdasarkan kebiasaannya melakukan kejahatan, mungkinkah profesor universitas ini telah melakukan sesuatu yang memalukan dan juga merupakan bajingan yang tersembunyi. Nama almarhum adalah Yu Suebin, dan dia adalah seorang profesor penuh di Departemen Ekonomi di Universitas Yanqing. Pada saat ini, Zhang Ting membawa informasi identitas almarhum. Dan dia adalah seorang profesor penuh. Ye Shikai bahkan lebih takjub lagi. Seorang profesor penuh di Universitas Yanqing adalah seorang ekonom terkenal di negara itu. Fakta pembunuhannya saja sudah cukup untuk menimbulkan keributan. Jika hal itu dilakukan oleh pembunuh berantai ini, Ye Shikai tidak dapat membayangkan betapa membesarnya opini publik. Yu Suebin telah memenangkan banyak penghargaan di bidang ekonomi, dan banyak makalahnya telah mencapai prestasi tinggi, tetapi ini. Apa yang terjadi? Zhang Ting juga mengungkapkan kebingungannya.
Jika memang benar dia pembunuhnya, maka Yu Suebin benar-benar bajingan. Ye Shike berkata dengan tegas. Menatap matanya yang penuh tekad, Zhang Ting merasa skeptis. Mungkinkah? Mungkinkah pembunuhnya menipu Anda? Bagaimana Anda bisa yakin? Itu intuisi saya. Seorang pembunuh yang bisa disebut jenius selalu perfeksionis. Mereka sangat selektif dalam memilih mangsanya. Jika kebutuhan diri mereka tidak terpenuhi, maka kejahatannya akan ternoda. Zhang Ting memahami setengah dari analisis Ye Shike. Mungkin pembunuhnya seperti Joker dalam Batman, memiliki bakat kriminal dan IQ super tinggi, membuatnya tidak dapat ditebak. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang Yu Suebin, kau harus mencari tahu sendiri. Ye Shike berkata dengan ringan, lalu berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Sebagai seorang profesor universitas, orang-orang yang paling banyak berinteraksi dengannya tentu saja para mahasiswa yang belajar di Universitas Yanqing. Terlebih lagi, Su Ziqing adalah seorang mahasiswa ekonomi. Ahem, kakak ipar, ini pertama kalinya kamu datang menemuiku secara khusus. Di kafetaria universitas, Su Ziqing memakan nasi kari daging babi di piring sambil bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedikit tidak puas. Qingqing, aku kesini hari ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Ye Shike sedang tidak ingin bercanda. Opini publik di internet terus bergejolak, dan penyelesaian kasus ini menjadi hal yang mendesak. Anda ingin bertanya kepada saya tentang Profesor Yu. Bagaimana kamu tahu? Ye Shike sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Su Ziqing sudah tahu tujuan perjalanannya. Hal besar seperti itu terjadi di sekolah. Betapapun bodohnya aku seharusnya sudah bisa menebaknya. Su Ziqing bergumam, kakak ipar, bukankah kamu seorang prajurit? Mengapa kamu di sini untuk menangani kasus ini? Rahasiakan saja. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Ye Shike memasang wajah serius dan menatap Su Ziqing. Baiklah, tanyakan saja kalau kau mau. Profesor Yu ini, orang macam apa dia? Ye Shike memandang siswa di sekitarnya dan bertanya dengan suara rendah. Ngomong-ngomong soal ini, kakak ipar, biar aku ceritakan sesuatu. Su Ziqing langsung menampakkan ekspresi misterius saat mendengar ini, lalu menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Ye Shike, Profesor Yu ini, di permukaan, adalah seorang profesor yang serius, tetapi sebenarnya, di balik layar, dia adalah seorang bajingan. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Jantung Ye Shike berdebar kencang. Seperti yang diduga, Yu Suebin tampaknya bukanlah pria terhormat seperti yang terlihat. Telah lama terjadi diskusi tertutup di departemen bahwa Yu Suebin sering melakukan pelecehan terhadap siswi perempuan dan juga melakukan kecurangan akademis. Dasar bajingan. Ye Shike tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Apa yang paling dipandang rendah olehnya adalah tipe gangster seperti itu. Dia juga melakukan penipuan akademis, yang merupakan masalah besar. Bukankah begitu? Sebenarnya, hal semacam ini sudah lama bukan rahasia di departemen ini. Su Ziqing melanjutkan, kakak ipar, profesor ini masih ingin melakukan sesuatu padaku. Apa yang telah kulakukan padamu? Sebelum Su Ziqing bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Shike berteriak kegirangan dan hampir membanting meja. Binatang berkulit manusia ini tidak akan melakukan apapun padanya, kan? Apa yang kamu pikirkan? Dia baru saja punya ide ini. Apa kamu lupa apa yang dilakukan ayah Yao Yao? Yu Suebin ingin menganiaya aku, apakah dia punya nyali untuk melakukannya? Su Ziqing berkata sambil tersenyum. Ye Shike kemudian berbicara dengan tenang. Memang, ayah Han Ruoyao adalah direktur Departemen Kepolisian Yanqing, dan keduanya adalah sahabat. Yu Suebin benar-benar tidak memiliki keberanian. Meski begitu, jika dia benar-benar melakukannya, Ye Shike pasti ingin membiarkan pasukan dunia bawah membunuhnya tanpa menunggu Han Ruoyao mengeluh. Kakak ipar, kamu begitu peduli padaku sekarang, tidak mungkin. Aduh, omong kosong. Kamu kan kakak iparku. Kalau terjadi apa-apa padamu, apa yang akan terjadi pada kakakmu? Ngomong-ngomong, karena kalian semua sudah tahu tentang hal itu, mengapa tidak seorang pun melaporkannya? Sayangnya, meskipun Yu Suebin memiliki karakter yang buruk, dia adalah seorang profesor penuh. Jika kamu melaporkannya dan dia mengetahuinya, kelulusanmu akan terancam, jadi kebanyakan gadis hanya akan menanggungnya. Ye Shike tidak mengatakan apapun tentang ini. Dia bersimpati dengan pengalaman teman-teman perempuannya itu. Begitulah masyarakatnya. Jika latar belakang mereka semua seperti Han Ruoyao, apakah Yu Suebin berani mengambil tindakan? Itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Lalu bagaimana dengan penipuan akademis?
Ye bertanya lagi. Inilah yang menjadi sorotan. Awalnya, ada tim mahasiswa di departemen kami yang bekerja sangat keras dalam penelitian dan menulis laporan penelitian, yang menimbulkan sensasi hebat di lapangan. Tidak mudah untuk mencapai prestasi seperti itu. Alhasil, Yu Suebin benar-benar mengambil makalah itu untuk dirinya sendiri dan tanpa malu-malu mengatakan bahwa ia menghabiskan waktu 2 tahun untuk menyelesaikannya sendirian. Sungguh keterlaluan. Pah. Saat Su Ziqing berbicara, dia mengungkapkan rasa jijiknya yang amat sangat terhadap Suebin. Memang, pada kenyataannya, Ye cukup marah. Akibatnya, sebagian besar siswa dalam tim itu tidak berani berbicara, tetapi hanya apa? Ye terus bertanya. Hanya ada satu teman sekelas perempuan yang mengunggah keseluruhan kejadian itu secara daring, dan kemudian terjadilah keributan. Yah, ada banyak diskusi di antara netizen, dan reputasi sekolah pun rusak. Namun, Yu Suebin sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, siswa yang mengunggah pesan itu. Ada apa dengan dia? Ye punya firasat buruk. Meskipun pihak sekolah tidak memberikan peringatan, dia terus menerima telepon dan pesan teks yang melecehkan setelahnya, begitu pula keluarganya. Suatu hari, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dan kemudian, bunuh diri. Bab 765. Apa? Bunuh diri lagi? Ye tiba-tiba berdiri, mengejutkan teman-teman sekelas di sampingnya dan melihat ke samping. Kakak ipar, mengapa kamu perlu menggunakan lagi? Tidak ada apa-apa. Ye berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin menyeret Su Ziqing ke dalam kasus ini. Itu urusan polisi. Meski begitu, teman sekelas perempuan ini pasti sangat putus asa sebelum kematiannya. Dia jelas merupakan korban, namun dia tetap diburu dan dibunuh. Tidak ada seorang pun yang berani berdiri dan berbicara demi keadilan atau memperjuangkan kepentingannya. Seolah-olah dia adalah orang dalam kegelapan yang tidak dapat melihat cahaya dan memilih menggunakan cara ekstrim untuk mencoba membuat riak di air yang tenang. Ye dapat menebak bahwa panggilan telepon dan pesan teks yang mengganggu itu mungkin merupakan balas dendam Yu Suebin. Dapat dikatakan bahwa teman sekelas perempuan itu bunuh diri sebagian besarnya karena dia. Kalau dipikir-pikir sekarang, bahkan Ye sendiri merasa bahwa orang seperti itu pantas mati. Sekolah menjadi kacau karena kejadian ini, dan orang-orang membicarakannya di mana-mana. Su Ziqing menghela nafas. Memang, kemunculan rayap di Menara Gading yang dirindukan banyak orang itu langsung membuat kontras tersebut menjadi fokus opini publik. Ye memeriksa ponselnya dan melihat berita utama seperti, profesor yang tidak bermoral terbunuh di mana-mana. Beberapa insan media bahkan menggeneralisasi dan mengutip di luar konteks, mengkritik seluruh Universitas Yanqing. Yang membuat Ye semakin cemas adalah sekarang mereka tidak memiliki petunjuk apapun tentang si pembunuh. Seperti dikatakan Zhang Ting, si pembunuh telah merencanakan pembunuhan itu dan telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Tidak ada petunjuk yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Sekarang, kita hanya bisa mencari beberapa petunjuk dari keluarga korban. Kantor polisi. Halo, Nona Song. Ye dan Zhang Ting berada di kiri dan kanan, dan di hadapan mereka duduk seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana. Ahem, Nona Song, alasan utama saya meminta Anda datang ke sini hari ini adalah karena saya ingin menanyakan beberapa hal tentang Chen Xietian. Mohon bekerja sama dengan saya. Ye berkata dengan ringan. Kami telah bercerai selama lebih dari setahun, dan kami tidak pernah berhubungan lagi. Wanita itu tampaknya ingin menjauhkan diri darinya. Sebelum mereka sempat bertanya, dia menjawab terlebih dahulu. Bukan itu yang kami tanyakan. Ye menggelengkan kepalanya. Permisi, apakah mantan suami Anda punya kebiasaan atau karakteristik tertentu? Tidak tahu. Jadi, jam berapa dia biasanya pulang malam? Tidak tahu. Lalu apakah kamu tahu bahwa dia baru saja dibunuh? Tidak tahu. 20 menit kemudian. Song Rong ini terus berkata dia tidak tahu apapun yang kutanyakan padanya. Apakah dia mantan istri Chen Xietian? Di luar ruang interogasi, Zhang Ting mengeluh kepada Ye dengan ekspresi kesal di wajahnya. Apa? Tidakkah kau merasa aneh? Ye tersenyum, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan mulai merokok. Sebagai seorang pengacara, mengapa mantan istri Anda hidup dalam situasi keuangan yang begitu sulit? Ye mengembuskan asap rokok dan mengganti pokok bahasan, katanya, dia tidak memakai riasan apapun, pakaiannya terlihat sangat polos, dan sepatu kulitnya agak usang.
Data menunjukkan bahwa Song Rong menceraikan Chen Xietian setahun yang lalu, tetapi dia tidak mendapatkan harta apapun saat itu. Setelah itu, dia tidak punya uang tanpa dukungan finansial dari Chen Xietian. Suaminya adalah seorang pengacara. Akan aneh jika Anda bisa memenangkan gugatan terhadap suami seperti itu. Ye Sikei berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu tahu mengapa mereka bercerai? Bukannya kamu tidak melihatnya. Dia tidak tahu apa-apa saat ditanya. Bagaimana aku bisa tahu? Zhang Ting memutar matanya dan berkata, kalau begitu, pergilah ke pengadilan dan periksa. Semua gugatan hukum tercatat. Jadi begitu. Satu hal lagi, kupikir Song Rong mungkin tahu situasinya. Ye Sikei tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Mengapa? Beberapa kasus pembunuhan berantai telah menimbulkan sensasi di Yanjing dan bahkan seluruh negeri. Apakah menurutmu dia tidak tahu tentang itu? Terlebih lagi, ketika aku menginterogasinya tadi, matanya bergerak-gerak, dan dia jelas-jelas berbohong. Ye Sikei berkata dengan tegas. Itu benar. Aku juga merasa itu tidak benar. Dia bertindak diam-diam. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Setelah hari yang sibuk, Ye Sikei kembali ke rumah. Sebelumnya di Sekte Gu, Wu Yan memperlakukannya dengan sangat baik. Rasa sakitnya sudah jauh berkurang, tetapi masih terasa setiap hari. Ini juga menunjukkan bahwa cinta tak berbalas Gu tidak disembuhkan sepenuhnya, tetapi hanya ditekan. Tampaknya dia harus bergegas dan menemukan orang yang menaruh Gu itu. Saya dengar Anda baru saja membantu polisi memecahkan sebuah kasus. Su Qingyu tiba-tiba berkata dengan suara dingin di meja makan. Ah, ya, itu permintaan atasanku, dan aku hanya menuruti perintah. Ye Sikei berkata dengan ringan. Apa, saudara ipar, jadi kamu sedang memecahkan kasus ini? Tidak heran kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadaku hari ini. Bagaimana? Apakah menyenangkan memecahkan kasus ini? Mendengar ini, Su Ziqing langsung berdiri dengan gembira, tetapi setelah Su Qingyu menatapnya, dia hanya bisa duduk kembali dengan kecewa. Apakah ini kasus pembunuhan baru-baru ini? Baiklah, apakah kamu juga sudah mendengarnya? Ye Sikei mengangguk dan berkata, banyak sekali diskusi daring. Saya juga mendengar karyawan membicarakannya saat saya sedang makan malam. Su Qingyu berkata dengan tenang, kudengar mereka yang terbunuh semuanya adalah sampah masyarakat. Pada dasarnya, begitulah yang kukira. Kau juga pasti tahu Yu Suebin yang baru saja terbunuh. Yah, waktu aku sekolah dulu, dia cuma guru. Aku nggak ngangka dia bisa jadi monster yang menyamar jadi manusia. Su Qingyu berkata dengan kejam. Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya, tapi kita bisa menilai hatinya dari penampilannya. Sekarang dia sudah dibunuh, tapi aku masih ingin menangkap pembunuhnya. Kakak ipar, saya melihat beberapa komentar daring yang mengatakan bahwa pembunuh ini adalah pahlawan yang ahli membunuh sampah. Menghukum sampah adalah tugas polisi. Membunuh adalah melanggar hukum, dan sampah hanyalah kedok bagi pembunuh. Ye Sikei berkata dengan serius. Pembunuhnya memanfaatkan mentalitas ini. Kini sebagian besar komentar di internet memuji si pembunuh. Apalagi setelah latar belakang almarhum terbongkar, banyak yang bertepuk tangan. Qingqing, fokus saja pada sekolahmu dan jangan terlibat dalam hal-hal ini. Su Qingyu melihat bahwa Ye Sikei sedang dalam suasana hati yang buruk dan berkata dengan cepat. Setelah mendengar ini, Su Ziqing tidak punya pilihan selain makan dengan patuh. Setelah menghabiskan makanannya, Ye Sikei membolak-balik foto pemandangan di komputernya, berharap menemukan beberapa petunjuk, tetapi kenyataan tidak begitu mulus. Ding ling ling. Pada saat ini, telepon berdering. Ye Sikei membukanya dan melihat bahwa ide peneleponnya adalah Zhang Ting. Hai, apa kabar? Aku akan mengirimkan beberapa foto kepadamu. Ini adalah foto-foto yang ditulis Yu Suebin sebelum dia meninggal. Zhang Ting menutup telepon. Setelah itu ada beberapa foto kejadian tersebut. Yu Suebin sedang berbaring di atas meja dengan pena di tangannya, dan apa yang dikirim Zhang Ting adalah potongan-potongan kertas yang terdapat pena di atasnya. Tulisan tangannya berwarna merah, dan polisi sebelumnya menemukan bahwa pena itu diisi dengan tinta merah, tetapi yang paling membuat Ye Sikei penasaran adalah isi pada potongan kertas itu. Perkembangan ekonomi kontemporer, kesenjangan ekonomi antara timur dan barat, pemulihan pasca krisis ekonomi. Ye Sikei melihatnya dari kiri ke kanan dan masih tidak bisa memahaminya. Apa yang ditulis Yu Suebin tampaknya merupakan sebuah tesis. Bersambung.